Bahan-bahan yang dipakai ini adalah gula pasir, garam halus, tepung terigu, telur, soda kue, baking powder, vanili bubuk, dan terakhir air. Oke, langsung saja siapkan wadahnya. Lalu ambil 1 butir telur ayam, tuang ke dalam wadah, dan telur ini akan dikocok menggunakan kocokan. Lalu tambahkan garam halus dan tambahkan vanili bubuk, lalu dikocok kembali sampai tercampur rata. Tambahkan gula pasir, lalu dikocok kembali sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata, lalu tambahkan lagi tepung terigu. Gunakan kocokan sampai dapat tercampur rata. Lalu tambahkan air, tuang sedikit demi sedikit sampai adonan ini terlihat halus. Jadi adonan ini tetap terus dikocok atau diaduk, dan nanti adonan ini akan terlihat lebih jadi halus seperti ini. Nah, ini adonannya sudah halus ya. Setelah halus seperti ini, lalu istirahatkan adonan ini kurang lebih 1-2 jam. Dan jangan lupa tutup menggunakan plastik wrap. Ini fungsinya agar adonannya lebih bagus ya jadinya. Kalau pakai tutup kain juga kurang maksimal. Ini bagus banget kalau pakai plastik wrap seperti ini. Jadi adonan ini diistirahatkan dulu ya. Dan kita akan lihat hasil atau bedanya setelah didiamkan. Nah, ini dia setelah didiamkan kurang lebih 1-2 jam. Nah, di sini ada gelembung-gelembungnya, artinya adonan ini aktif atau bisa digunakan. Oke, sekarang siapkan air. Ini airnya 50 ml. Lalu ambil baking powder, ini setengah sendok teh saja dipakai. Seperti ini, dan tuang ke dalam air. Ini saya pakai menggunakan air masak ya. Air hangat masak. Nah, ini aktif ya. Baking powdernya bagus. Lalu tambahkan soda kue. Saya gunakan setengah sendok teh saja untuk soda kue. Jadi pada saat dituang ke air, bisa dilihat reaksinya. Air soda pada saat dituang ke air hangat, ini dia gelembung-gelembung seperti soda, air soda. Dia ada gelembung-gelembungnya, artinya baking powder dan soda kuenya bagus. Oke, sekarang air ini dilarutkan dan dicampur-campur seperti ini. Lanjut lagi, air ini akan dituang ke adonan semua. Lalu gunakan whisk atau kocokan agar semua dapat tercampur rata. Lalu diaduk pelan-pelan saja adonannya, agar nanti pada saat dibakar adonan ini hasil adonannya jadi bagus ya. Pelan-pelan saja diadon. Nah, kayak seperti ini. Setelah bahan adonan ini sudah tercampur rata, artinya adonan ini siap untuk dimasak ya, atau dibakar ya istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Siapkan gelas. Di sini saya menggunakan gelas seperti ini yang ada moncong hidungnya. Ini saya pakai seperti ini, bagus banget karena dia sudah lebih bagus ya, lebih rapi karena ada moncongnya. Dan ini lebih mudah juga, saya bisa membagi adonannya menjadi 2 bagian. Oke, sekarang lanjut lagi untuk dibakar. Siapkan
teflon anti lengket, lalu nyalakan apinya. Apinya kecil saja ya. Ini dipanaskan kurang lebih 1-2 menit saja. Lalu ambil adonan. Ini saya menggunakan api lebih kecil lagi ya, supaya adonannya tidak hangus. Lalu dituang adonannya. Jika terlalu mengumpal di tengahnya, bisa digoyang-goyang kiri dan ke kanan agar adonannya sama rata dengan menggunakan api yang lebih kecil lagi. Nah, kita tunggu reaksi adonan ini, lalu tambahkan sedikit gula pasir, tidak perlu terlalu banyak karena nanti pada saat nanti di topping juga akan diberikan gula pasir lagi. Oke. Nah, ini kita akan lihat dan tunggu reaksi adonan pada saat dibakar. Ini seperti ini ya, penampakannya dia gelembung-gelembung seperti ini, seperti martabak pada umumnya. Jadi pada saat adonannya dibakar, kuncinya juga salah satu teflonnya jangan terlalu panas ya. Karena kalau terlalu panas, adonannya juga bisa lebih cepat hangus. Jadi bentuk pori-porinya lebih bagus kalau teflonnya juga tidak terlalu panas dan hasilnya seperti ini. Lalu tutup kembali menggunakan tutupan. Di sini saya menggunakan tutupan biasa. Setelah ditutup hasilnya seperti ini. Ini sudah masak ya. Nah, kalian juga bisa banget praktek seperti ini. Ini adalah adonan pertama yang saya buat. Dan saya akan sisihkan dulu adonan ini dan saya akan berikan topping. Cantik banget kan, pori-porinya bagus. Nah, ini saya ambil piring dulu, lalu disisihkan. Lanjut lagi, seperti martabak pada umumnya diolesi dengan butter atau margarin juga boleh ya. Di sini saya menggunakan palmia butter karena menggunakan butter ada rasa-rasa butternya jadi wangi. Setelah dioles-olesi seperti ini, lalu ambil susu kental manis dan taburi di atasnya. Lalu tambahkan meses coklat, tuang. Ini aksesorisnya atau toppingnya sesuai selera ya. Kebetulan ada meses. Lalu tambahkan lagi susu kental manis, tambahkan kacang tanah yang sudah dicacah, taburi di atasnya. Nah, ini adonan pertama yang saya buat dan saya akan lanjut lagi untuk membuat adonan kedua karena ini masih ada sisanya ya. Dan saya akan potong dan ingin melihat serat-seratnya di dalamnya adonan pertama yang sudah saya buat. Nah, ini penampakannya bagus kan? Kulitnya juga bagus dan isinya bagus. Oke, lanjut lagi untuk adonan kedua. Di sini saya bakar dengan api yang lebih kecil. Ini adonannya yang kedua, jadi ini agak banyak ya adonannya dibanding dengan adonan pertama, tidak terlalu banyak. Dan ini adonan yang kedua dengan cukup banyak, jadi saya akan masak bakar dengan pelan-pelan. Lalu taburi dengan gula pasir secukupnya saja dan tunggu reaksinya. Jangan lupa ditusuk-tusuk adonannya karena ini gelembung-gelembung, jadi ditusuk-tusuk gunanya supaya pori-porinya keluar dan bisa terbentuk seperti ini. Nah, ini ditusuk-tusuk saja supaya pori-porinya lebih cantik terlihat. Lalu tutup kembali. Setelah ditutup dan dibuka hasilnya seperti ini. Ini martabaknya sudah masak ya. Ini adonan yang kedua, martabaknya sudah masak. Nah, kalian bisa lihat kan? Lalu matikan apinya. Dan adonan kedua siap untuk diangkat. Nah, mudah kan cara buat martabaknya? Ini pori-porinya cantik banget.
Sekarang saya ambil piring, lalu siap untuk ditopping. Seperti biasa saya akan topping dengan menggunakan palmia butter. Nah, ini adonan kedua yang sudah saya masak. Ini lebih tebal dibanding dengan adonan pertama. Setelah diolesi, lalu tambahkan dengan gula halus atau gula pasir, lalu taburi dengan susu kental manis. Jadi ini toppingnya sesuai selera saja ya. Lalu tambahkan kacang tanah yang sudah dicacah, taburi di atas permukaan martabak, lalu tambahkan lagi susu kental manis. Nah, ini enak banget ya pastinya. Sekarang saya akan potong dan ingin melihat serat-serat adonan kedua yang sudah saya buat. Setelah dipotong, dilipat. Nah, kalian bisa lihat kan, ini untuk adonan kedua. Seratnya bagus banget. Oh iya, jangan lupa olesi dengan butter atau margarin di atas kulit martabak ya. Nah, ini dia bagus banget kan? Serat-seratnya ini cantik banget. Kalian juga bisa banget praktek di rumah. Oke, sekarang saya akan lanjut lagi untuk membedah dan sekalian mengicip-icip rasa martabak yang sudah saya buat. Cantik kan martabaknya? Oke, lanjut lagi untuk bedah-bedah. Dan tada, ini dia martabak ala aku. Martabak teflon homemade buatan aku sudah jadi. Ini aku buat jadi 2 karena banyak ya, jadi dibagi menjadi 2. Dan pertama, ini adonan pertama, ini yang agak tipis. Kalian bisa lihat kan, ini tipis adonan pertama, tapi tentunya teksturnya sama bagus. Dan ini adonan kedua agak tebal. Oke, sekarang saya akan potong. Nah, ini adonan yang kedua ya guys. Ini adonan kedua. Jadi saya akan memperlihatkan ke kalian tekstur dan isi kulit serat dari adonan kedua. Ini tebal dan ini bagus banget ya. Wah, ini super banget. Aku suka banget dengan teksturnya. Adonannya ini pas banget. Ternyata yang tebal lebih bagus ya. Dan ini adalah adonan pertama. Nah, ini saya akan potong. Adonan pertama ini agak tipis, tapi tidak masalah walaupun tipis. Kita akan lihat isi serat adonan pertama yang sudah saya buat. Dan di belakangnya itu adonan kedua yang tadi saya sudah potong di awal ya. Nah, ini adonan pertama yang saya buat. Dan kita akan lihat isi serat adonan pertama yang saya sudah buat. Oke, kita lihat isi dagingnya seperti apa ya adonan pertama. Wah, ini bagus banget ya. Cukup memuaskan bagi saya. Ini teksturnya tidak sama persis dengan adonan kedua yang agak tebal. Tidak masalah bagi saya, ini tipis adonannya yang pertama, tapi teksturnya tetap sama persis dengan adonan kedua yang sudah saya buat. Kita akan lihat kulitnya juga bagus banget nih, empuk banget. Kalian bisa buat seperti ini dan saya yakinnya kalian bisa buat. Dan untuk orang di rumah, buat anak-anak juga bisa banget. Sekarang saya akan potong dan lihat tekstur martabak yang sudah saya buat ini. Waduh, ini empuk banget ya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Dan saya akan mencoba dan icip-icip rasanya. Ini enak banget, lembut dan empuk persis dengan langganan tempat aku biasa beli martabak. Kalian juga bisa, dan saya yakin kalian juga bisa banget buat seperti ini. Untuk cemilan buat keluarga juga bisa, untuk ide jualan juga bisa banget. Oke, semoga resep dan tutorial saya cara membuat martabak teflon rumahan ini boleh bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba cara seperti ini. Jika bermanfaat, cukup bantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton.